Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu keutamaan orang Kristen ialah kerendahan hati. Namun keutamaan kerendahan hati sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk dunia yang dipenuhi dengan ambisi dan pencapaian. Keutamaan kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang lembut yang memungkinkan seseorang untuk mengenali diri sendiri dengan jujur, menerima keterbatasannya, dan menghormati kehadiran orang lain. Ketika seseorang rendah hati, dia menyadari bahwa segala yang ia miliki,
baik kemampuan, pencapaian, maupun kesempatan, bukan sepenuhnya hasil usaha dirinya sendiri, melainkan ada campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita telah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes Pembaptis memberikan teladan yang luar biasa tentang kerendahan hati dan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Hal ini tampak dalam sebuah kalimat yang berbunyi, "Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil." Kita mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Yohanes berseru-seru di padang gurun dengan mengatakan, "Bertobatlah, luruskanlah jalan bagi Tuhan." Yohanes mempunyai tugas sebagai pembuka jalan bagi Sang Mesias. Kita mengetahui bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus juga sempat beriringan sebelum ia dihukum mati dengan cara kepala dipenggal. Dari sini kita mengetahui bahwa Allah juga memakai umat-Nya dalam tugas pewartaan. Saudara-saudari yang terkasih, pada perikop selanjutnya kita melihat bagaimana murid-murid Yohanes mulai gelisah karena melihat Yesus yang semakin terkenal dan populer. Sementara itu, Yohanes Pembaptis mulai kehilangan pengikut. Namun Yohanes Pembaptis mengatakan kepada para muridnya bahwa ia bukan Mesias, tetapi ia diutus untuk mendahuluinya. Kalau kita merenungkan sikap dari murid-murid Yohanes Pembaptis, ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya dalam hidup menggereja. Ketika ada saudara-saudari kita yang tulus memberikan diri dalam tugas pelayanan, kemudian mereka juga disenangi banyak orang. Kita menjadi iri hati terhadap mereka. Bahkan lebih buruknya lagi, kita menjadi menjelek-jelekkan mereka karena kita tidak menyukai mereka. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan yang diteladankan oleh Yohanes Pembaptis kepada kita. Contoh lain ialah ketika kita melihat ada tetangga atau sesama kita yang mau membantu orang kecil dan berkekurangan, kita mengatakan bahwa mereka sok baik, sok suci, dan cibiran-cibiran lainnya. Kita hanya tahu mencibir mereka. Sementara itu, kita tidak mampu melakukan hal baik seperti yang mereka lakukan. Tentunya hal ini juga tidak sesuai dengan keutamaan kerendahan hati yang seharusnya dimiliki oleh umat Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes mengumpamakan dirinya sebagai sahabat dari mempelai laki-laki. Dia mengibaratkan dirinya sebagai sahabat mempelai yang bersuka cita melihat mempelai laki-laki, yakni Yesus. Sukacita ini tidak berasal dari pengakuan manusiawinya,
melainkan dari kehendak Allah. Puncak dari pengakuan Yohanes ialah saat ia mengatakan, "Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil." Pernyataan ini merupakan sikap dari kerendahan hati yang sangat total. Dia menyadari bahwa tugasnya ialah memuliakan Kristus, bukan untuk meninggikan dirinya. Hal ini mau menunjukkan kepada kita, umat manusia, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata hanya karena Kristus. Kita tidak perlu meninggikan diri. Kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, yakni dengan melakukan tugas pelayanan dengan kerendahan hati. Dalam pelayanan itu, kita juga harus melaksanakannya dengan penuh sukacita. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Kami berterima kasih atas teladan kerendahan hati yang kami dapatkan dari Yohanes Pembaptis. Ajarilah kami, ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup dengan rendah hati. Bantulah kami agar dapat melepaskan ambisi pribadi dan menemukan sukacita dalam tugas pelayanan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.